Selamat jumpa kembali di channel Agus Mulyana. Pada video kali ini, izin berbagi mengenai 10 kesalahan mendasar dalam perancangan Internet of Things. Kita tentu sudah pernah mengalami beberapa kesalahan dalam perancangan produk. Nah, pada kesempatan ini, izin berbagi dan diskusi beberapa kesalahan mendasar dalam perancangan Internet of Things. Yang pertama adalah, kita biasanya tidak melakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna. Jadi hanya menduga ataupun kita hanya berasumsi bahwa itu sudah sesuai, sehingga tidak terdeskripsikan dengan benar dan jelas alur proses yang diinginkan oleh pengguna. Dampaknya tentu akan merugikan kita, karena ketika kita sudah membuat produk dan nanti dipasang atau digunakan oleh pengguna, maka akan merugikan kita dalam konteksnya bongkar pasang, update, penggantian, dan hal-hal lain. Nah, tentu kalau ini menjadi sebuah proyek akan berdampak pada waktu dan biaya. Yang kedua adalah kita menganggap satu solusi yang sudah dibuat dan terbukti berhasil untuk suatu pekerjaan, maka akan otomatis berhasil pula untuk pekerjaan yang lain. Sebagai contoh begini, kalau kita sudah membuat suatu produk monitoring suhu dan kelembapan di dalam rumah kita menggunakan misalkan ISP8266, maka otomatis akan berhasil pula ketika dipasang di suatu gedung atau di suatu ladang atau di suatu area di pinggir pantai. Nah, padahal setiap environment memiliki kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, kadang kita terjebak dengan paradigma atau pemikiran kita yang sudah terbentuk bahwa menganggap bahwa satu solusi yang merasa sudah berhasil, bahwa akan otomatis berhasil pula di kasus yang lain. Berikutnya, kesalahan ketiga adalah kita tidak membuat dokumentasi perancangan yang lengkap, sehingga ketika di tengah jalan ada perubahan keinginan dari klien atau kita menemukan cara yang lebih efisien, kita harus merombak dari awal karena tidak punya dokumentasi. Semua hanya diingat di kepala kita atau tim kita. Dan ini sangat merugikan karena kita harus mengulang-ulang kembali pekerjaan yang mungkin pernah terselesaikan sebelumnya. Oke, kesalahan keempat adalah kita menganggap semua area penerapan IoT yang kita buat itu sama. Misalkan kita sudah berhasil membuat alat monitoring suhu dan kelembapan di daerah perkotaan, lalu kita geser penerapannya ke daerah rural atau daerah pedesaan. Nah, di perkotaan koneksi internet kan sudah kencang tuh, ya, tidak terlalu bermasalah. Nah, sementara kita ke pedesaan, teman-teman juga mengalami di negara kita belum semuanya merata menikmati koneksi tersebut. Sehingga ini semestinya menjadi perhatian serius bahwa kita harus menyadari perangkat yang kita sudah buat dan merasa atau diklaim berhasil di area urban, belum tentu ketika masuk ke daerah rural itu akan otomatis plug and play terus working properly atau bekerja dengan benar. Kesalahan kelima, kita menganggap bahwa selalu arsitektural dari things ke cloud itu menggunakan two tier. Jadi artinya menggunakan dua layer. Satu di layer IoT dan dua di layer cloud. Bahwa dengan cara ini wajib terpenuhi dengan mengabaikan kondisi-kondisi di poin sebelumnya, yaitu kalau dipasang di kota mungkin tidak terlalu bermasalah karena dukungan koneksi yang mumpuni. Namun ketika di daerah rural atau di middle grid, di daerah perantara kota dan desa, itu cukup harus jadi perhatian. Sehingga sebetulnya opsi menggunakan 3 tier atau 4 tier harus diperhatikan, sehingga fleksibilitas desain IoT kita bisa tetap berjalan dengan baik. Oke, kesalahan keenam, kita tidak pernah memperhatikan kondisi terburuk yang harus diantisipasi. Artinya, kita selalu menggunakan pendekatan deterministik, bukan pendekatan stokastik. Nah, misalnya koneksi yang terbatas, bagaimana kalau salah algoritma sehingga menyebabkan konsumsi daya yang boros. Saya pernah mengalami ketika sebelum menggunakan MQTT, masih menggunakan HTTP, untuk mengirimkan data dari suatu lokasi di daerah rural itu ngabisin baterai cepat banget. Nah, ini yang berdampak kepada tadi konsumsi daya yang boros sebetulnya karena kesalahan metode dan algoritma yang digunakan. Lalu perubahan lingkungan yang tidak terprediksi, maka tadi di awal disampaikan harus ada dua pendekatan baik deterministik ataupun stokastik. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah gangguan keamanan, baik physical, gangguan dari orang kalau di hutan, pantai dan area pegunungan dari hewan, pun juga gangguan sistem ya dengan skenario-skenario serangan yang ada di area security.
Kesalahan ketujuh adalah kita berpikir pragmatis. Jadi ketika sistem sudah berhasil sesaat, artinya tidak memikirkan ketika sistem sudah terpasang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bagaimana kita melakukan perawatan, bagaimana kita maintain perangkat, bagaimana kalau ada update firmware, kita seolah-olah ya hit and run, pasang, tinggalkan, dan lupakan. Nah, itu seringnya kita berpikir seperti itu. Sehingga kalau masuk ke ranah bisnis ini berbahaya. Karena bagaimanapun, klien, customer itu menginginkan jaminan 3S, sales, service, dan spare part. Keterjaminan 3S terutama di service, ini yang menjadi garansi bahwa produk kita dapat memberikan manfaat jangka panjang. Kesalahan ke-8 adalah produk kita lebih ke developer centric, jadi ke maker centric. Bagaimana kita sebagai pembuat ingin membuat sesuatu yang sempurna, ya, yang menurut kita itu memudahkan. Padahal ketika itu digeser dari developer, dari produsen ke konsumen, belum tentu mereka itu mengerti dan memahami serta menikmati apa yang mereka beli misalkan atau yang mereka gunakan. Nah, ini yang sering salah. Artinya apa? Mereka malah terbebani baik dari sisi operasional langsung ke perangkat ataupun dukungan. Misalkan bagaimana kalau perangkat pulsanya habis, harus diapakan nih gitu. Dari mana pembiayaannya? Nah, bagaimana kalau ada kerusakan ininya? Ada nggak komponen untuk menggantinya dengan mudah? Ada nggak jaminan garansinya? Nah, ini yang sering kita lupakan. Kesalahan ke-9, kita tidak memikirkan skalabilitas. Jadi sejauh ini kita tidak memungkiri merakit, memasang, dan mengklaim berhasil di IoT, mungkin 1-2 perangkat, 5 perangkat, 10 perangkat. Mencoba bayangkan kalau 100.000, apakah itu sudah terpikirkan skenario-nya? Nah, ini harus dimulai dari skema analisis, skema desain, skema simulasi, baru ke pendekatan teknis dan praktis. Nah, tahapan ini harus kita coba pikir ulang agar lebih terstruktur. Kebanyakan dari kita ya langsung menyelesaikan masalah tanpa memprediksi bagaimana kalau perangkatnya ditambah, interoperability antar perangkat gimana, skalabilitasnya bagaimana, format datanya akan berubah atau tidak, dan lain-lain. Ini yang sering terlupakan di poin ke-9. Dan 10, kita jarang memperhatikan standar QC. Sebetulnya dalam industri ada 2 area QC, satu incoming quality control atau IQC, bagaimana menggaransi memeriksa barang-barang yang masuk yang akan diolah menjadi sebuah produk, dan kedua adalah outgoing quality control atau OQC. Ini menggaransi produk yang sudah dibuat memenuhi standar untuk digunakan di customer yang beragam. Sedikit pengalaman saya di industri, zaman di Samsung itu bagaimana produk didesain untuk diekspor ke Eropa dan juga ke Afrika, 2 benua yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dua-duanya dilakukan pengujian untuk memastikan perangkat adaptif dan memiliki kemampuan bertahan di area itu. Nah, di perangkat IoT, kadang kita tidak memikirkan itu, sehingga apa yang kita rasa sudah oke, sudah jalan, sudah kelihatan berfungsi ngirim data untuk telemetri atau menerima telekomen, dan sudah selesai, kepuasan kita tercapai di situ. Padahal belum tentu ketika kita menggeser penerapan perangkat kita ke customer yang memiliki karakter beragam, lingkungan yang tadi tidak terdefinisi dengan pasti, itu akan menunjukkan performa perangkat kita tetap terukur dengan baik. Baik, itu mungkin 10 kesalahan mendasar yang sering kita lupakan atau bahkan sebetulnya sering kita lakukan, yang semoga dengan adanya video ini membantu kita lebih teliti, tertib, dan terstruktur dalam membangun sebuah sistem berbasis IoT. Jika dirasa ada manfaat dari video ini, silahkan di like, share, dan subscribe pada channel ini untuk tetap dapat berkontribusi dengan baik bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Video ini dibuat tanpa editing apa adanya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih.